Pemirsa, jumpa lagi dengan saya juga Indro Cahyono, tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Wow, pemirsa, kali ini saya hunting ya di kampus UGM, ketemu seorang dokter muda yang wah luar biasa. Ya, beliau adalah Dokter Hempri. Hempri Suyatna ya Pak. Iya. Apa kabar Pak Dokter Hempri? Alhamdulillah baik Pak Joko, sehat Pak Iya, Joko. Nggih. iya. Wah, senang sekali Pak kita bisa ya bincang-bincang ya. Kita bicara santai aja ya Pak ya, Nggih, Pak. tentang UMKM. Ya, kan Bapak sebagai seorang dikenal sebagai pakar UMKM, kita tematiknya sederhana aja. Bagaimana Pak membangun mentalitas UMKM agar mereka cerdas dalam melangkah? Monggo menurut Bapak gimana? Nggih. Saya kira memang salah satu persoalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM itu memang soal mentalitas ya. Sebenarnya banyak kemudian sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi seringkali kemudian ya yang muncul adalah masih stagnan ya pelaku-pelaku UKM, dan ditengarai bahwa soal mentalitas menjadi kendala. Dan ini yang memang harus kita benahi, Ya. sehingga memang upaya untuk membenahi mentalitas itu saya kira ya bisa saja kemudian bisa kita kaitkan dengan misalnya membangun spiritual entrepreneurship, bagaimana kemudian mendorong mentalitas spiritual yang kemudian itu bisa diterjemahkan untuk mendorong mentalitas misalnya pelaku UKM. Misalnya saya kira dalam konteks ajaran-ajaran agama, misalnya dalam konteks ajaran agama misalnya kita kenal Iya. misalnya dalam satu hal penting namanya jada wajada misalnya, atau misalnya mulai dari asumin rohilah ya, jangan putus asa kena rahmat Allah misalnya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa kita kembangkan untuk kemudian mendorong productivity culture ya, mendorong mentalitas pelaku UKM. Saya kira kalau bicara tentang mentalitas ini kan kita ingat dengan teorinya Max Weber waktu itu ya, tentang Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi dalam salah satu teori kan kalau ingin bahagia di akhirat dia harus bahagia di dunia, sehingga orang akhirnya kemudian berlomba-lomba untuk kemudian menjadi kaya, bekerja dan sebagainya, sehingga yang menjadi spirit mentalitas yang memang itu kemudian dikembangkan ya di dalam rangka mendorong sebuah kultur produktivitas, Pak. Iya, sejauh ini menurut Bapak gimana Pak mentalitas UMKM kita khususnya di daerah istimewa Yogyakarta Pak? Karena menurut data yang saya catat jumlah UMKM Yogyakarta ini tembus 340.000 Pak. Iya. Jadi memang kemudian memang tidak bisa digebiah-uyah ya terkait dengan mentalitas pelaku UKM itu. Ada yang memang mentalitasnya tinggi, baik, tapi ada mentalitasnya yang mungkin kurang baik. Iya, iya, Saya kira iya. sebenarnya kita bisa lihat lah, sebenarnya mentalitas pelaku UMKM itu tinggi, ya karena misalnya kita lihat ketika misalnya pandemi COVID-19 misalnya, Iya, itu betul, kan betul. ternyata banyak pelaku-pelaku UKM yang kemudian ternyata bisa survive. Artinya itu menunjukkan bahwa Iya, sebenarnya pelaku-pelaku UKM kita itu punya mentalitas dan etos kerja yang cukup baik. tahan banting maksudnya. Ya, dan banding. Iya, iya, iya. Waktu pandemi 2 tahunan kan luar biasa dampaknya ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, yang saya kira kadang-kadang tidak diduga dan sebagainya, tapi ternyata sebagian pelaku UKM juga masih survive. Atau ketika dulu misalnya 98 ketika krisis ekonomi, itu ternyata sektor-sektor informal yang Iya, iya. yang pelaku UKM itu ternyata juga survive. Iya, Ya, iya. artinya bahwa sebenarnya dari sisi itu pelaku UKM itu punya potensi luar biasa soal mentalitas, ya, soal bagaimana kemudian semangat kerja dan sebagainya. Dan ini tinggal kemudian sebenarnya tadi mendorong bahwa mentalitas itu tetap stabil, kemudian menjadikan bagaimana mentalitas itu menjadi sebuah productivity culture yang kuat yang mau mendorong usaha-usaha mereka. Ini yang saya kira harus dirawat ya, artinya jangan sampai justru misalnya banyak kebijakan yang meninabobokan pelaku UKM, Iya. sehingga memang inti kuncinya adalah empowerment, pemberdayaan. Nah, ini yang kira-kira memang harus menjadi kata kunci untuk pelaku-pelaku UKM di negeri ini. Ya, gimana supaya mental mereka tetap ya Pak, konsisten gitu ya Pak. Artinya tidak hanya mengadah gitu ya, Iya. tapi juga lebih banyak juga memberikan gitu ya Pak. Karena selama ini ya bantuan agak dimanjakan dan sebagainya. Ya, akhirnya yang semula bagus tidak konsisten akhirnya malah justru. Nah itu Pak, gimana Pak dengan fenomena semacam Iya, ini? betul. Jadi kata kuncinya memang adalah pada konteks pemberdayaan ya Pak ya, pendampingan. Perlu Nah, pendampingan ya. pendampingan termasuk tadi menanamkan nilai-nilai spiritual keagamaan dalam konteks wirausaha itu menjadi penting. Artinya jangan sampai kemudian ya agama itu hanya sekedar kemudian ibadah-ibadah mahdhah ya Pak, ya ibadah-ibadah wajib, tapi bagaimana kemudian mendorong
peran agama dalam pengembangan kewirausahaan juga menjadi penting tadi nilai spiritual entrepreneurship misalnya. Bapak yakin itu akan sangat membantu dalam Iya, saya kira mentalitas lebih baik ya? saya yakin ya Pak, saya yakin tinggal Dalam bagaimana. dunia usaha pun juga akan berdampak. Iya, saya kira bisa ya, karena kalau kita lihat beberapa